dengan harga 30 juta. Dunia maya dihebohkan kasus penculikan dramatis terhadap Bilqis, bocah 4 tahun asal Makassar, Sulawesi Selatan, putri pasangan Fitriani dan Dwi Nurmas alias Dimas. Kejadian bermula pada 2 November saat Bilqis hilang ketika menemani ayahnya berolahraga di Taman Pakui Sayang, Makassar. Ternyata Bilqis diculik oleh seorang pembantu rumah tangga bernama Ana yang berniat menjualnya melalui Facebook dengan alasan kesulitan ekonomi. Tawaran itu disambut oleh seorang wanita bernama Nadia Hutri di Jakarta yang membeli Bilqis seharga 3 juta. Nadia kemudian menjual kembali Bilqis kepada pasangan suami istri di Jambi, Adit dan Meriana, yang beralasan belum memiliki anak selama 9 tahun menikah dengan harga 30 juta. TF 500 ke rekeningmu? Iya, rekeningmu Pak. Itu zaman 2.500.000. Iya. Itu 2.500.000 Pak, jadi 3 juta. Tapi Pak juga soal itu Pak, karena saya yang... Atau orang Jambi memang itu yang beli? Enggak, Jakarta Pak. Jakarta. Ya, terus bagaimana waktu diambil dari sini ke sana? Ya, dari sini? Naik pesawat Pak ke sini Pak. Siapa yang bawa? Jadi itu perempuan yang cabi-cabi. Yang orang Jakarta, dia bawa ke sana. Saya juga nggak tahu Pak, bilang dia jual kembali ke sana sampai ke Jambi, saya jual kali. 30 Bang. 30 juta? Iya. Tunai? Tunai. Tunai? Iya tunai. Asli? Asli lillahi ta'ala Bang, aku nih. Kau jual ke orang yang berikutnya berapa? 30. Kau jual ke orang bank itu berapa? 30 Bang. Ah, terus kau ngasih ke itu? 30. Dia naik atau transfer? Enggak mungkin Tunai. 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 Anaknya Mana anak? Saya benar-benar nggak tahu demi Allah Pak. Saya tahu dia ibunya Pak. Sebagai orang tua harus lebih aware juga kali ya dengan anak-anaknya, dan semoga kejahatan terhadap anak di bawah umur semakin bisa ditanggulangi dengan cepat lah. Kisah tragis Bilqis semakin memilukan setelah ia kembali dijual oleh Meriana kepada kelompok suku anak dalam di pedalaman Jambi seharga 80 juta rupiah. Polisi yang menerima laporan kehilangan segera melakukan pencarian intensif, proses yang panjang dari Makassar hingga Jambi. Akhirnya, tepat 6 hari atau Sabtu 8 November 2025, tim gabungan polisi berhasil menemukan Bilqis di tengah hutan Kabupaten Merangin, Jambi. Awalnya, ia menolak ikut karena takut. Namun setelah melakukan video call dengan orang tuanya, Bilqis bersedia ikut pulang ke Makassar. Sontak kepulangannya disambut haru kedua orang tuanya yang terus menangis dan memeluk erat sang buah hati. Cara supaya Bilqis ikut sama kita. Sampaikan, bukan. Kasih bicara mamanya, orang tuanya. Tanya Bilqis, suruh ikut sama kita, jangan takut. Bapaknya coba, bapaknya. Kami dari Polrestabes menyerahkan anaknya kembali kepada orang tuanya, gitu ya, untuk dibawa segera pulang ke rumah, dan ya, kita berharap tidak ada kejadian seperti ini. Untuk mengungkap lebih jauh sindikat perdagangan anak di balik penculikan Bilqis, polisi kini sudah menetapkan 4 orang tersangka, masing-masing Ana,
Nadia Meriana, dan Adit. Keempatnya pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di sisi lain, sekembalinya ke pangkuan kedua orang tuanya, Bilkis kini kebanjiran hadiah umroh. Lantas, apa pandangan kriminolog UI Thomas Sunario terkait kasus penculikan anak serta motif dibalik aksi para pelaku? Ya, penculikan anak ini sebetulnya salah satu bentuk dari yang sering disebut sebagai human trafficking, ya, atau penjualan orang, ya. Dan ini spesialisnya nampaknya ke anak-anak, ya, balita, ya ini. Nah, motif tentu saja yang pertama adalah ekonomi, ya, uang. Ya pastilah. Serem banget ya. Aku nggak pernah ninggalin anak. Kalau maksudnya kayak aku sekarang pergi nih, anakku di rumah pasti ada suamiku. Jadi pasti ada salah satu dari orang tuanya. Jadi dia sekolah juga aku tungguin di depan pagar, nggak pulang. Iya. Aku tungguin. Karena ngelihat kejadian-kejadian kayak gitu kan banyak ya di luar sana. Kasus penculikan dan penjualan Bilkis sontak membuat sederet selebritis mulai dari Titi Kamal, Natalie Sarah, Delon, Ogi, dan Rico Ceper ikut tersulut emosinya dan mengecam aksi penculikan anak. Oh iya dong, ekstra proteksi buat anak-anak. Pokoknya keamanan harus nomor 1. Kita harus cek banget yang ngedrop siapa, yang ngejemput siapa, semua harus jelas. Terus kita harus punya nomor telepon gurunya. Tetap harus hati-hati deh ibu-ibu gitu. Nah itu dia, kalau yang itu sebenarnya aku bukan takut lagi ya, agak was-was. Tapi memang anakku punya cara sendiri untuk menyikapi orang-orang yang kayak gitu sih. Bismillah deh, mudah-mudahan dijauhin. Syok, kaget karena gue punya anak juga. Buat keluarga pasti yang punya anak, berita ini mengagetkan. Pertama gue kagetnya adalah orang Makassar ketemunya di Jambi setelah 1 minggu. Kalau itu terjadi sama kita, apalagi orang-orang terdekat, kita udah langsung kepikiran ini diapain nih, anak kita diapain nih gitu loh. Puji Tuhannya adalah ketangkep ya, orangnya ketangkep dan bisa ya apresiasi untuk kepolisian. Itu kan jadi khawatir ya, makanya kalau yang upaya yang saya lakukan biasanya kepada anak-anak saya walaupun masih SD, untuk survival itu apa, untuk bertahan seperti apa, kalau nggak kenal orang asing seperti bagaimana, kan di sekolah juga suka dikenalin, rumah terutama di rumah. Jadi buat pemirsa untuk mengenalkan, mendidik, mengajarkan anak bagaimana kalau menghadapi situasi-situasi kayak gitu, karena kejahatan terhadap anak kecil, macam-macam lah. Ya miris lah, pastilah. Gimana? Aku juga pencinta anak kecil, kalau diculik, dia juga nggak tahu tiba-tiba diculik gitu, siapa nih? Gitu kan. Kesian gitu, dia mentalnya terganggu. Kembali mencuatnya kasus penculikan yang menyasar anak-anak